Yang kita sudah melihat rencana pemerintah Ya, untuk mengenakan PPN 12% di tahun depan. Lalu seperti apa Bapak melihat ini akan berdampak pada rumah sakit swasta? ya, saya lihat, untuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah ini, terkait dengan PPN 12% untuk, layanan, VIP di rumah sakit dan juga layanan yang bersifat, premium gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu karena sekarang sudah hampir universal, health coverage ya. Jadi hampir semua penduduk Indonesia itu, melakukan atau mempunyai kartu BPJS, tentunya kami harapkan ada pengecualian ini ya, terkait dengan pasien BPJS yang menggunakan VIP gitu ya. Karena kan di situ kan disebutkannya adalah layanan premium, karena di tarif, BPJS ini memakai sistemnya adalah tarif berharap. Ya, kami sangat berharap sekali bahwa memang, tarif VIP ini tidak berlaku untuk, pasien-pasien BPJS yang naik kelas, itu yang pertama. Yang kedua, memang, kami ada semacam kekhawatiran ya, kalau ini PPN diberlakukan tentunya sekarang di mana masyarakat Indonesia sudah, banyak yang berobat, ke luar negeri, ini akan berdampak juga akhirnya banyak-banyak, pasien kita yang berobat keluar gitu ya, karena mungkin, di kitanya jadi, kurang kompetitif kalau ini diterapkan. Nah ini, perlu dipertimbangkan, kekhawatiran nanti akan, banyak pasien yang, berobat keluar. Tentunya yang paling mendasar menurut hemat kami adalah, karena ini kesehatan ini kebutuhan dasar, kami berharap bahwa, PPN ini tidak diberlakukan. Karena memang selama ini ada PPN itu hanya di obat rawat jalan di, rumah sakit gitu ya, sedangkan layanan untuk rawat inap, baik obat, kamar operasi, jasa dokter itu tidak. Nah ini artinya kalau ini diterapkan, artinya yang tidak ada menjadi ada. Nah ini akan menjadi berat dan nantinya saya khawatir ke masyarakat yang membutuhkan layanan pelayanan kesehatan akan meningkat dengan, tajam gitu, Pak. Baik, lalu bagaimana terkait dengan definisi jasa kesehatan premium yang rencananya akan dikenakan PPN 12% ini? Apakah ARSI punya usulan seperti apa ini harus didefinisikan? Ya, yang pertama mungkin usulannya jadi, tidak berlaku untuk, tarif, peserta BPJS yang naik, kelas gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ataupun ini nanti berlaku tentunya, yang definisi premium ini seperti apa gitu loh. Karena kita namanya di rumah sakit, kalau kita dirawat di ICU, dilakukan tindakan di OK itu nggak ada layanan premium. Semuanya adalah layanannya sesuai dengan standar gitu loh, ya. Jadi baik di kamar operasi, obat-obatan, kita pemeriksaan CT scan, pemeriksaan MRI, terus juga pemeriksaan lab, itu sifatnya standar, tidak premium gitu loh. Nah, kalau ataupun memang, akan ada kata-kata premium, mungkin itu di tarif kamar gitu ya, di tarif kamar. Mungkin selain VIP gitu ya, terus mungkin ada deluxe dan lain-lain, mungkin pemberlakuannya itu karena memang premium itu di kamar perawatannya saja, tidak berlaku untuk kamar operasi, pemeriksaan lab, penunjang dan obat-obatan. Nah, ini yang kita harus duduk bersama dulu definisi premiumnya ini seperti apa gitu ya. Ini Mbak, karena tentu ya premium ini ataupun VIP ini misalnya antara di Jakarta dengan di daerah itu akan beda-beda. Mungkin di Jakarta tarif VIP itu misalnya 1 juta, mungkin di daerah 750. Jadi saya lebih mendorong kalau ataupun ada itu mungkin ke tarif kamarnya, tidak berlaku untuk semua tindakan yang ada di rumah sakit. Ini pun hanya untuk pasien di luar BPJS. Itu Mbak. Baik, artinya apakah pengenaan pajak pada jasa kesehatan ini berpotensi untuk terjadinya pelanggaran HAM? Ya, saya khawatirnya itu karena ini, kebutuhan dasar, masyarakat ya. Tentunya kita tidak elok ya,
kita membutuhkan layanan di saat kritis, layanan di saat gawat darurat, kita dikenakan untuk pajak. Nah ini saya khawatir ini melanggar hak asasi untuk kita semua tentunya ya, karena kita ini kan kebutuhan bukan keinginan gitu ya. Kalau ataupun mungkin diberlakukan, tentunya mungkin layanan-layanan yang sifatnya mungkin estetik gitu ya, itu mungkin berdasarkan keinginan itu mungkin masih masih memungkinkan. Tapi kalau ini memang kebutuhan dasar, ya kita di operasi itu kan kebutuhan dasar gitu ya. Nah ini tidak elok, bahwa menurut hemat saya ini sangat melanggar HAM gitu. Baik, memang kalau kita lihat kenaikan ini 1% PPN dari 11% ke 12%. Tapi apakah Anda punya proyeksi akan berapa besar dampaknya untuk kenaikan layanan kesehatan di 2025, terutama untuk rumah sakit swasta? Iya, yang ada yang naik tuh tadi, yang selama ini berjalan kan di PPN obat di poliklinik, Mbak, ya, obat-obat di poliklinik gitu ya. Sedangkan di layanan kamar, layanan tindakan, layanan penunjang itu nggak ada selama ini. Nah ini kalau diberlakukan berarti bukan hanya naik 1%, Mbak. Jadi yang tidak ada seolah-olah menjadi ada gitu loh. Nah ini yang kekhawatiran kami, akhirnya masyarakatlah yang akan dirugikan. Padahal masyarakat itu membutuhkan layanan rumah sakit gitu ya. Ini kebutuhan dasar gitu. Nah ini kalau komponen biayanya dengan PPN itu naik, artinya bahwa komponen biaya di rumah sakit itu akan semakin besar dan tentunya memberatkan orang-orang yang membutuhkan pelayanan di rumah sakit. Baik, dan kita lihat memang belum keluar terkait dengan aturan teknisnya untuk seperti apa layanan kesehatan premium. Tapi untuk layanan kesehatan yang relatif bukan premium begitu, artinya untuk masyarakat menengah bawah, apakah ini juga akan memberikan dampak yang signifikan dari segi kenaikan harganya? Iya, itu akan sangat berdampak sekali ya, karena komponen-komponen yang ada di rumah sakit misalnya terkait dengan listrik, tentunya nanti obat-obatan, alat kesehatan, terus juga komponen bahan medis habis pakainya dan lain-lain, ini tentunya akan mengakibatkan biaya operasional di rumah sakit akan meningkat. Nah, kita tahu bahwa di rumah sakit juga hampir 80%-nya adalah pasien-pasien BPJS. Nah, sedangkan di tarif BPJS ini adalah sistemnya adalah paket, tidak ada kenaikan. Jadi kita khawatir bahwa ini akan lebih meningkatkan biaya operasional rumah sakit ya. Tadi di samping biaya-biaya itu, terus juga mungkin sekarang UMR juga ada kemungkinan naik, jadi sangat memberatkan untuk operasional di rumah sakit, Mbak.